Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus ini pada soal ini sebuah universitas memiliki 5 gedung yang saling terhubung melalui beberapa router. Agar setiap router dapat saling berkomunikasi dengan baik, administrator jaringan harus menentukan metode routing yang paling tepat. Secara umum terdapat 2 metode routing yang sering digunakan, yaitu routing statis dan routing dinamis. Routing statis merupakan metode routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Setiap jalur menuju jaringan tujuan harus dimasukkan satu per satu ke dalam tabel routing pada setiap router. Keunggulan routing statis adalah proses sederhana, pengguna sumber daya router relatif kecil, serta lebih aman karena berupa rute tidak dapat dilakukan secara otomatis. Namun router statis memiliki kelemahan, yaitu terjadi perubahan topologi jaringan seperti menentukan gedung atau putusan salah satu jaringan. Administrator hanya mengubah konfigurasi secara manual setiap router. Oleh karena itu, metode ini lebih cocok digunakan pada jaringan yang kecil dan jaringan yang mengalami perubahan. Sebaliknya, routing dinamis menggunakan protokol seperti RIP atau OSPF untuk bertukar informasi routing secara otomatis antar router. Dengan metode ini, setiap router dapat mempelajari jalur terbaik menuju jaringan tujuan tanpa harus dikonfigurasi satu persatu. Apabila terjadi perubahan pada topologi jaringan, misalnya ada jalur yang terputus atau router baru ditambahkan, protokol routing akan secara otomatis menghitung dan memilih jalur alternatif yang sesuai. Kelebihan routing dinamis adalah lebih fleksibel, memudahkan kembang dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan jaringan. Berdasarkan kondisi universitas yang memiliki gedung dan beberapa router, metode yang paling sesuai adalah router dinamis, khususnya menggunakan USPF atau Open Source Pathways. Lebih direkomendasikan dibandingkan RIP karena memiliki kemampuan menghitung jalur berbagai menggunakan algoritma shortest path, mendukung jaringan yang lebih besar seperti memiliki konvergensi yang lebih cepat terjadi perubahan pada jaringan. Dari aspek skalabilitas, router dinamis lebih unggul karena mampu menggunakan penambah gedung, router maupun jaringan baru tanpa melakukan konfigurasi ulang secara menyeluruh. Jika universitas tersebut berkembang dan membangun gedung baru, administrator hanya perlu menghubung perangkat tersebut ke jaringan. Kemudian protokol routing akan memperbarui tabel routing secara otomatis. Dari aspek efisiensi, routing dinamis juga memberikan keuntungan dan kemampuan memiliki jalur secara otomatis berdasarkan kondisi jaringan. Sementara itu, dari aspek kemudahan pengolahan, routing dinamis jauh lebih praktis, terutama pada jaringan berskala tenaga hingga seperti lingkungan universitas atau administrator tidak perlu membarui konfigurasi routing pada setiap router setiap kali perubahan topologi. Seluruh proses pembaruan jalur dilakukan secara otomatis oleh protokol routing, sehingga pekerjaan administrator lebih ringan dan resikonya kesalahan konfigurasi dapat dikurangi. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun routing stunting memiliki unggulan dan kesederhanaan dan pengguna sumber daya yang lebih kecil, metode tersebut kurang sesuai. Jaringan universitas terdiri atas beberapa gedung berpotensi terus berkembang.